Benar Tuhan, inilah setiap pengakuan kami bahwa kami sangat kagum akan segala perbuatan tangan kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami, yang seharusnya kami dihukum, tapi karena kasih-Mu begitu besar sehingga kami bisa dapat diselamatkan oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dan saat ini kami mau belajar Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan kami dengar bisa menjadi kekuatan, pegangan dalam hidup kami untuk menjalani di tahun yang baru ini. Berkati hamba, biar Engkau urapi, Tuhan yang berikan hikmat, biarlah setiap apa yang hamba sampaikan, biar itu semua semata-mata hanya melalui perkataan benaran dari firman-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Oke, selamat pagi, selamat menjelang siang, selalu semuanya. Ya, bagaimana kabarnya? Iya, puji Tuhan ya, kita bersyukur sekali sama Tuhan buat kebaikan Tuhan ya di hampir 1 tahun di tahun 2025. Begitu banyak kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa yang kita rasakan, yang kita bisa nikmati ya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita mau belajar ya kebenaran firman Tuhan tentang mengingat kembali kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, khususnya di hampir 1 tahun ya, beberapa hari lagi kita akan melangkah di tahun 2026. Nah, kita mau belajar ya, mau mengingat ya kembali bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, baik yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat, tapi bagaimana Tuhan itu bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Mungkin banyak tantangan, rintangan yang mungkin kita hadapi, yang kita alami. Tapi bagaimana sampai hari ini kita bisa melewati, ya. Kita percaya itu semua karena kebaikan Tuhan, ya. Bapak Ibu, kita mau belajar salah satu tokoh ya, itu adalah Raja Daud. Nah, kita mau lihat bagaimana Daud ya mengingat akan kebaikan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan menyertai hidupnya sehingga ketika dia diperhadapi dengan musuh, bahkan masalah-masalah yang dihadapi, dia bisa melalui. Nah, kita melihat di dalam sebelum kita baca ayat firman Tuhan kita mau lihat dulu bagaimana Daud mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 33, di mana waktu itu ketika Daud ya ditantang ya, diperintahkan oleh Raja Saul untuk melawan atau menghadapi Goliat ya, tentara Filistin. Nah, awalnya Daud itu diremehkan ya. Apakah bisa atau tidak bisa mengalahkan raja tentara Filistin ini. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 33 di sini dikatakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah, Saul berkata kepada Daud, emang bisa kamu menghadapi orang Filistin itu? Emang kamu bisa melawan dia? Sedangkan kamu sendiri masih muda, kamu kecil, belum pengalaman. Sedangkan yang kamu hadapi itu besar, gagah, kuat ya pengalamannya. Emang bisa? Sangat mustahil tentu kalau misalnya secara manusiawi. Tetapi bagaimana? Apakah respon Daud? Ya, ketika Raja Saul bilang seperti itu, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Nah, apa respon Daud? Kita lihat di ayat yang berikutnya. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 36 di sini dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku,
maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Di ayat yang berikutnya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah, respon Daud ketika ditantang, diminta oleh Raja Saul untuk menghadapi tentara Filistin yaitu Goliat, ya. Di sini respon Daud ya adalah Daud itu tidak takut. Saya takut, nggak bisa dong saya menghadapi dia. Tetapi respon Daud malah dia berani, dia nggak takut. Dia mengingat dia mengingat akan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Makanya dari sini dikatakan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu pada binatang itu. Jadi Daud bilang bahwa singa beruang sudah saya hajar, sudah saya kalahkan dengan pertolongan Tuhan. Pasti sama tentara Filistin ini juga saya akan hajar dengan pertolongan Tuhan. Jadi Daud itu mengingat, saya harus berani, saya harus kuat menghadapi tentara Filistin ini. Kenapa? Pasti percayanya bahwa Tuhan akan tolong dia. Nah, jadi respon Daud itu dia berani, nggak takut kepada tentara Filistin. Ya, jadi Bapak Ibu, bagaimana Daud mengingat kembali kalau dulu waktu mengembalakan domba ada singa dan beruang bisa dikalahkan dengan pertolongan Tuhan. Tentara Filistin juga Daud percaya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa mengalahkan. Nah, hari ini kita mau belajar makanya di dalam Mazmur 77 ayat 12 sampai 13 Daud bilang begini. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Nah, Daud mengatakan hal yang demikian bahwa dia mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan di zaman dulu. Dan dia juga menyebut segala pekerjaan dan merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Nah, begitu juga dengan kita Bapak Ibu, di hampir 1 tahun ini kita mau belajar, kita mau merefleksikan, mengingat kembali bagaimana kita bisa sampai di detik ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi mari, ada 3 hal mengapa kita perlu mengingat kembali kebaikan Tuhan. Pertanyaannya adalah mengapa kita perlu mengingat kembali kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah meningkatkan slide baru Yang pertama adalah meningkatkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 37 di sini dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud dengan imannya, dengan percaya kepada Tuhan, kalau dulu dari cakar singa beruang dia bisa melewatinya, dengan percayanya Daud juga bisa mengalahkan tentara Filistin itu. Nah, begitu juga dengan kita Bapak Ibu, kita pasti terlalu banyak kebaikan-kebaikan pertolongan Tuhan kalau kita merenungkan kembali di hari-hari sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, bagaimana Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Saat kita sakit, bagaimana Tuhan bisa memberikan pemulihan, saat kita memang lemah, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan. Nah, sebelum saya persiapi ini, saya tuh sering merenung bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya semenjak saya berumah tangga. Memang nggak
nggak kayak seperti waktu lajang gitu ya. Di situ sering curhat, sering sharing sama istri saya. Dulu kan sendiri, ya hanya sendiri, nggak bisa di rumah ya, mau berbicara juga susah. Apalagi kalau orang tua juga nggak enak gitu kalau misalnya kita mau cerita gitu kan, nanti dari terpikiri gitu sama mereka. Tapi saya bersyukur saya bisa punya istri ya, bisa mendengar cerita saya, curhatan saya. Ya kami sini saling mendoakan, saling dukung gitu ya, sama-sama belajar. Disitulah saya, luar biasa Tuhan ya, banyak kali kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Kalau misalnya kalau kami ingat-ingat, luar biasa waktu dalam pernikahan ya, secara manusiawi ini besar banget gitu ya biayanya gitu ya untuk menikah gitu. Tapi luar biasa banget Tuhan bisa dilewati gitu ya. Dan juga saya mengingat kembali waktu saya dipercayakan jadi wakil di sekolah, itu saya merenung gitu sebelum bisa enggak ya saya lewati. Apalagi kalau wakil itu ya kadang sering namanya rapat gitu ya, sering rapat. Makanya kepala sekolah kami sering sakit, sering nggak bisa ikut rapat. Jadi mau nggak mau saya gitu. Kalau nggak teman-teman rekan kerja yang lain. Tapi kalau bisa dikatakan lebih banyak saya terus kalau misalnya rapat. Di situ saya berpikir bisa nggak ya saya lalui, dengan saya juga harus tanggung jawab untuk anak didik gitu ya. Saya ketinggalkan, saya nggak enak kalau misalnya saya tinggalkan, ntar komplain orang tuanya gitu kalau sering ditinggalkan kelas. Tapi bersyukur Bapak Ibu ya, saya bisa lalui. Ya awalnya waktu itu pernah cerita mau berhenti gitu untuk jadi wakil. Tapi saya diingatkan kembali ya, pasti kalau Tuhan sudah percayakan nggak boleh menolak, nggak boleh mundur gitu, tetap maju. Nah tapi sampai detik ini saya bisa ya lalui, dan saya bersyukur orang tua sangat ngerti gitu. Kalau saya rapat, kita kasih tugas, orang tua juga ngerti. Nah Bapak Ibu, itulah yang saya cerita sama istri, gimana ya rapat gitu, ntar orang tua nggak enak kalau anaknya ditinggal. Tapi orang tua juga ngerti gitu. Nah itu yang Bapak Ibu saya melihat bagaimana kebaikan Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu ketika juga kita diperhari dengan kesulitan, itu meningkatkan iman kita kepada Tuhan ya. Membuat kita semakin percaya lagi kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah dulu tolong, ya pasti ya sekarang sampai seterusnya kalau kita mengandalkan Tuhan juga pasti Tuhan tolong. Nah begitu juga dengan Daud. Dulu Daud diperhadapi dengan beruang singa ya, tapi sekarang ya tentara Filistin juga bisa dikalahkan. Jadi dia mengingat, kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, percaya, membuat iman kita semakin kuat. Kita yakin ya pasti walaupun di depan kita nggak tahu ada hadangan, tintangan, ya kita percaya saja Tuhan akan memimpin. Ya, jadi itu meningkatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita perlu mengingat kembali kebaikan Tuhan? Karena mendapatkan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Nah, kita lihat dulu sebelum cerita dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 46. Di sini dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Nah Bapak Ibu, gimana Daud ya sangat beraninya menghadapi
tentara yang kuat, yang gagah, yang besar, sedangkan Daud kan kecil. Tetapi dia sangat beraninya ya untuk bisa menghadapi gitu. Kalau misalnya tadi kita bahas, sedangkan kalau kita lihat ya, sedangkan lihat orang yang besar aja kita kadang mungkin agak mundur gitu kan. Tetapi bagaimana Tuhan memberikan kekuatan sama Daud sehingga dia berani. Dia dikatakan engkau mendatangi aku dengan percaya dirinya, dengan beraninya Daud. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi ya aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Jadi kalau kita ya mengatakan bahwa di dalam nama Tuhan saya bisa melewati. Ya, jadi kalau misalnya kita diperhadapi dengan tantangan, kita jangan takut, jangan mundur, jangan langsung putus asa. Tetapi bagaimana kita harus berani, saya harus bisa maju, saya pasti bisa melewati setiap tantangan yang kita alami. Tapi bagaimana, begitulah Daud ya, dia enggak langsung takut, aduh gimana saya larilah, saya enggak berani. Tapi bagaimana dia berani, dia percaya ya bahwa aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Ya, jadi percaya saja sama Tuhan. Ya, selalu percaya dan ingat bahwa Tuhan itu pasti akan tolong kita. Ya, itu yang kedua ya. Jadi jangan takut kalau kita menghadapi kesulitan, jangan takut ya. Kita punya Tuhan yang lebih besar ya, walaupun masalah kita besar tapi Tuhannya super lebih besar dalam kehidupan kita ya. Jadi percaya saja sama Tuhan, walaupun memang sulit, memang nggak mudah, memang harus ada namanya tangisan, mungkin ada yang lapang dada, tapi Tuhan tetap sertai ya. Nah itu yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita perlu mengingat kembali kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir adalah mengapa kita perlu mengingat kembali kebaikan Tuhan? Yang ketiga adalah memuliakan nama Tuhan dan bersyukur atas kebaikannya. Di dalam Mazmur 9 ayat 2 sampai 4 di sini dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib, aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi, sebab musuhku mundur, tersandung jatuh binasa di hadapanmu. Nah, Daud mensyukuri bagaimana karya pertolongan Tuhan yang dia bisa alami. Dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya dengan pertolongan Tuhan. Daud bersyukur sekali sama Tuhan. Kalau tanpa Tuhan mungkin dia nggak akan bisa. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kita harus bersyukur kalau sampai detik hari ini kita bisa berdiri, kita ada di gereja ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita lihat banyak di luar sana yang terbaring di rumah sakit, kita lihat di keluarga, di bencana, saudara-saudara kita mengalami bencana, ya. Kalau kita lihat, ngeri gitu ya. Tapi kita bersyukur, kita bisa ada, kita bisa nyaman di sini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya, kita harus memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan hidup kita, apa yang bisa kita berikan, ya, datang beribadah, berikan waktu melayani Tuhan, itulah untuk memuliakan nama Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, ya, napas kehidupan kita bisa nikmati, kesehatan bisa kita nikmati, dan bahkan berkat-berkat yang sangat-sangat banyak yang kita bisa nikmati. Ya, kita percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan itu sangat-sangat sayang sama kita, ya. Tuhan itu sangat-sangat peduli sama kita, ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mari senantiasa sampai kita setia sama Tuhan. Jangan pernah mundur. Di tahun 2026, ya, dengan Tuhan yang sama kita bisa melewatinya. Kita bisa menyertai semua apapun kendala atau tantangan yang kita bisa alami. Ya, 3 hal ini yang mengingatkan kita untuk melangkah di tahun 2026. Mengapa kita perlu mengingat kembali kebaikan Tuhan? Yang pertama adalah meningkatkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, mendapatkan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Dan yang terakhir, memuliakan nama Tuhan dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sekian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Biarlah kita
mau selalu mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Kita mau selalu percaya bahwa Tuhan yang sama juga akan selalu menyertai kita di tahun 2026 ya. Sekian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih kepada Tuhan. Kami bisa melewati hampir 1 tahun ini di tahun 2025. Kami percaya bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, bukan kami pinter, tetapi itu semua karena berkat anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Tuhan, di tahun 2026 kami nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Yesus yang selalu ada bersama dan tidak pernah tinggalkan kami. Di tahun 2026 Tuhan, kami juga akan bisa menjalani. Kalau di tahun 2025, di tahun-tahun sebelumnya kami bisa lewati. Bahkan di tahun 2026 juga yang sama juga kami akan bisa lewati. Tuhan tolong kami, berikan kekuatan bagi kami. Berikan kami tetap semangat Tuhan untuk terus melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami tetap beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami bersyukur dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.